Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Dr. Sibertalina Tambunan, spesialis THT, dapat menemui Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu dan semua saudara-saudara dalam kondisi sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana menggunakan earphone ataupun headphone dengan baik dan benar. Bapak Ibu, earphone maupun headphone sekarang merupakan kebutuhan sehari-hari dalam setiap keluarga, baik dalam belajar online, bekerja online, maupun untuk hiburan-hiburan. Nah, ternyata tahun 2005 WHO telah memperingatkan kita bahwa ada sekitar 1,1 miliar anak muda yang akan beresiko mengalami gangguan pendengaran jika terus-menerus menggunakan earphone ataupun headphone ini dengan bunyi yang terlalu keras yang bisa mencapai 120 desibel. Kalau kita bercakap-cakap, seperti saya sekarang sedang bercakap-cakap dengan Bapak dan Ibu sekalian, sekarang intensitas suara saya ini sekitar 65 desibel. Tetapi jika kita menggunakan earphone ataupun headphone, itu bisa sekitar 85 desibel atau bisa meningkat menjadi 100 desibel jika volumenya dinaikkan, atau pada bunyi dengan lagu-lagu keras ya, bisa 120 atau bahkan 140 desibel. Apa dampaknya bila kita mendengar suara yang terlalu keras dan terlalu lama melalui headphone ataupun earphone ini? Pertama, terjadi gangguan pendengaran yang bisa bersifat temporer atau sementara dan juga bisa bersifat menetap atau permanen. Gangguan pendengaran ini terjadi karena terjadi kerusakan pada sel-sel rambut yang ada di dalam koklea kita. Jadi di dalam telinga dalam kita itu ada sel rambut ya yang ada di dalam organ of Corti, di dalam koklea atau rumah siput itu. Ya, ini gambarnya. Nah, gangguan ini bisa bersifat temporer atau sementara. Jika kita masih baru-baru mulai memakai terlalu lama. Tetapi walaupun gangguan ini masih bisa kembali dalam waktu 24 sampai 48 jam, tetapi sudah terlanjur kerusakan pada sel-sel saraf di koklea tadi. Nah, jika kita teruskan kita memakai earphone atau headphone tadi lebih lama, terus-menerus ya, dan dengan suara yang tidak terkontrol, terlalu keras, nah, gangguannya bisa menjadi bersifat permanen atau menetap. Di sini sudah terjadi stimulus bunyi yang terlalu keras tadi dan terus-menerus membuat sel mengalami stres dan keluarlah radikal bebas, yaitu berupa ROS dan glutamat, dan ini menyebabkan kematian sel saraf pada koklea tadi. Nah, kemudian pada pemakai earphone ataupun headphone tadi bisa terjadi vertigo, bahkan mual atau muntah bila memakai earphone atau headphone yang terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena organ keseimbangan itu berada bersebelahan dengan koklea atau rumah siput tadi, bisa juga terganggu karena adanya bising yang terus-menerus tadi. Nah, penderita atau pemakai earphone ini juga bisa mengalami telinga berdenging. Ini sebagai reaksi ikutan dari gangguan pendengaran yang dialaminya. Pemakai earphone ini juga bisa mengalami telinganya, bagian luar atau liang telinga itu bisa teriritasi, sehingga bisa gatal, bahkan bisa sampai nyeri ya, karena iritasi di liang telinga tadi. Pemakai earphone ataupun headphone tadi bisa mengalami reaksi pada aksis HPA atau hipotalamus pituitary adrenal. Ini menyebabkan penderitanya mengalami stres psikologi ya, dan cenderung untuk marah-marah dan meningkatkan tensi dan nadi pada pemakai earphone ataupun headphone yang terlalu lama. Itulah tadi dampaknya kalau kita memakai earphone ataupun headphone terlalu lama. Nah, saat ini saya akan memberikan tips
bagaimana menggunakan earphone ataupun headphone dengan baik dan benar. Pertama, gunakan earphone ataupun headphone dengan rule of 60. Artinya, menggunakan earphone ataupun headphone dengan volume maksimal 60% dari volume yang ada di earphone ataupun headphone kita. Jadi jangan gunakan sampai volumenya mencapai 100% ya. Cukup 60%. Sehingga paparan bunyi yang dialami oleh telinga kita tidak terlalu keras. Rule of 60 juga menyebutkan bahwa maksimum 60 menit per hari kita boleh menggunakan earphone ataupun headphone tadi. Jadi jangan lebih dari 60 menit dalam menggunakan earphone ataupun headphone. Kedua, usahakan menggunakan earphone ataupun headphone yang mempunyai teknik isolating yang baik. Teknik isolating maksudnya adalah suatu teknologi yang dimiliki oleh earphone ataupun headphone yang bisa mengisolasi atau menghambat suara bising dari sekitar, sehingga kita bisa mendengar suara yang disampaikan oleh headphone tadi dengan jelas. Orang yang mendengar melalui headphone tadi dicampur dengan suara bising akan cenderung untuk meningkatkan volume dari headphone-nya. Nah, biasanya yang mempunyai teknik isolating yang baik itu adalah headphone yang circumaural, yang seperti ini ya. Jadi ini maksudnya melingkari daun telinga kita sehingga dia tidak masuk suara dari lingkungan ke dalam telinga kita. Ini mempunyai teknik isolating yang baik ya. Nah, ketiga, usahakan memilih headphone ataupun earphone dengan noise cancelling ya. Noise cancelling artinya terjadi suatu teknologi pada headphone tadi ataupun earphone di mana suara dari lingkungan itu dihalangi tidak masuk ke dalam earphone ataupun headphone kita ya. Nah, biasanya yang mempunyai teknologi noise cancelling ini bisa earphone ataupun headphone ya. Jadi itu bisa kita periksa di speknya sebelum kita membeli earphone ataupun headphone. Nah, kemudian tips yang terakhir tapi terpenting adalah kita harus berpikir ulang apakah kita harus menggunakan earphone ataupun headphone ya. Pikirkan ulang apakah kita harus memakai earphone atau headphone itu, sehingga kita bisa mengurangi waktu pemakaian earphone ataupun headphone. Kadang-kadang keinginan kita untuk memakainya itu ada, tetapi ternyata itu bisa kita kurangi ya. Misalnya, jika Bapak Ibu ingin mendengarkan lagu-lagu dengan earphone ya. Nah, mulai sekarang kita harus belajar bagaimana mengurangi itu. Tadi disebutkan dalam rule of 60 hanya boleh 60 menit per harinya. Nah, kalau memang suka dengar lagu-lagu, kenapa tidak dengar dengan speaker biasa dengan suara lembut, tidak terlalu keras dan tidak boleh terlalu lama juga, ya, supaya paparan bising dari earphone tadi tidak terlalu lama mengenai telinga kita. Demikianlah tips yang bisa saya berikan. Saya Dr. Sibertalina Tambunan, spesialis THT. Semoga tips ini bermanfaat sehingga kita dan generasi muda yang ada di depan kita mengalami hidup yang sehat dan pendengaran yang baik, tidak menjadi tuli. Generasi kita menjadi generasi penerus yang hebat dan sehat. Terima kasih. Salam sehat dari saya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.